तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Swastiastu, Wanakam, selamat siang pemirsa. Jumpa kembali dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung TVRI Stasiun Sumatera Utara. Pemirsa, acara ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumatera Utara dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Nah pemirsa, kali ini topik yang kita bahas yaitu tentang kebahagiaan. Tetapi bukan kebahagiaan seperti yang kita bayangkan. Ini kebahagiaan menurut versinya agama Hindu, yaitu membangun kebahagiaan dalam perspektif Hindu. Nah pemirsa, nantinya kita akan tanya jawab dan memberikan informasi sebenarnya kepada pemirsa, sebenarnya membangun kebahagiaan dalam perspektif Hindu itu seperti apa. Nah pemirsa, kali ini saya didampingi oleh sahabat saya yaitu Ibu Widiningsih SAG. Swastiastu Pak, Bu. Iya, sehat-sehat Bu. Sehat Pak. Iya, udah lama juga kita nggak ketemu ya Bu ya. Ya semoga ini bisa berjalan terus, kita bisa sering ketemu ya Bu. Oke. Kalau ini kita berbicara tentang kebahagiaan, semua masyarakat, semua orang tahu bahagia itu seperti apa. Hatinya senang, jiwanya tenang, terus bisa jadi juga kebahagiaan juga salah satunya juga banyak uang, kan gitu Ibu ya. Sehat, sejahtera. Nah, kalau dari versi Hindu, ini kebahagiaan itu definisinya seperti apa Bu? Monggo Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Selwa. Iya Bu. Om Swastiastu, pemirsa. Jadi begini Pak, kalau kebahagiaan secara umum kita sendiri tahu seperti apa, yaitu pencapaian atas target yang kita targetkan di hati kita masing-masing. Ketika itu berhasil berarti bahagialah itu. Betul. Itu sifatnya hanya sementara kan Pak, itu sifatnya duniawi ini. Nah ketika kebahagiaan yang mau kita bahas dari perspektif Hindu itu begini, kebahagiaan yang di dalamnya mengandung kedamaian, ketenangan yang dihasilkan dari jiwa atau pribadi kita sendiri, yaitu kebahagiaan atas kesadaran diri kita untuk menyatu dengan Tuhan kita. Nah, kebahagiaan di sini sering istilahnya, kebahagiaan itu menurut bahasa Sanskerta adalah ananda, ya kan? Ananda ini adalah kebahagiaan yang mau dicapai oleh pribadi atau individu manusia untuk menuju Tuhannya kembali. Nah, itulah kebahagiaan menurut perspektif Hindu, yaitu ketenangan jiwa, kebahagiaan, kesucian, ketenangan jiwa yang bersumber dari diri sejati kita sendiri. Dalam artian untuk mencapai Tuhan kita sendiri. Nah, kalau mungkin perspektif orang Hindu sama, Tuhan kita itu satu, Sang Hyang Widi sebutannya. Tapi pada realitanya, pada kenyataannya, dewa kita kan banyak Pak. Betul. Oke. Jadi ketika dewa kita ini banyak, saya mohon kepada pemirsa jangan beranggapan Tuhan Hindu itu banyak. Tidak.
Tuhan itu hanya satu, yaitu Sang Yang Widiwasa sebutannya. Nah, kenapa kita menyembah banyak dewa, Ibu? Mungkin Pak Selwa bertanya begitu. Iya. Karena begini, Pak. Ketika Tuhan bermanifestasi ke dalam diri Brahma, Wisnu, Siwa dan sebagainya, itu kan hanya mengambil wujud, Pak. Iya. Tapi di balik itu semua hanya Tuhan satu. Betul. Nah, makanya kebahagiaan yang dari sisi Hindu itu adalah kebahagiaan yang mau kita capai dari jiwa kita sendiri, dari jiwa kita yang sejati untuk menyatu lagi dengan Tuhannya. Itulah kebahagiaan kita, Pak. Iya, dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran Weda atau ajaran-ajaran agama. Iya, benar. Nah, iya. kebahagiaan yang mau dicapai ini kan harus sesuai dengan ajaran Weda kan, Betul, Pak? betul. Minimal kalau bisa dilihat di keseharian kita, minimal kita berperilaku baik. Betul. Kalau kita berperilaku baik, istilahnya kalau dalam Hindu berkarma. Berkarma itu kan, karma itu Hasil ada daripada perbuatan. Iya, ya, Bu. hasil Iya. dari perbuatan. Hasil berbuatan itu konsekuensinya akan balik ke diri kita. Bener kan? Oke. Kalau misalkan saya menyembah Siwa nih, tidak boleh orang menyalahkan kenapa Siwa disembah, ya kan? Karena itu pribadi saya. Iya. Saya menyembah Siwa dengan kekuatannya, dan saya berharap dengan kekuatan Waranugraha Siwa itu akan memberikan apapun dalam kehidupan saya. Iya. Ya, itulah kebahagiaan saya. Betul. Kebahagiaan saya yang mau saya capai kepada beliaunya di kehidupan nanti. Ya, tapi jangan nggak dipungkiri juga, kita ini akan siklusnya berulang-ulang. Bahagia, Betul. bahagia dan sengsara itu udah menjadi Itu terkait dengan Pancasrada kalau nggak salah, Iya. bahwasanya Punarbawa itu akan ada kelahiran kembali, ya Bu ya. Iya, Oke. Punarbawa ini kan terikat dengan karma kan, Pak? Iya, betul. Karma pala mengikat dengan Iya. Punarbawa, dan yang bisa menghentikan Punarbawa itu sendiri adalah karma pala itu sendiri. Betul. Nah, jadi di sini kesinambungan antara diri sejati kita bertanya dalam diri kita masing-masing, mau kemana, mau siapa yang kamu sembah. Tapi yang jelas di balik semua itu hanya Tuhan yang satu. Betul. Nah, Betul. manusia hidup ini siklusnya hidup mati, hidup reinkarnasi, hidup lagi, lahir lagi, kembali lagi. Kan hanya untuk mencapai kebahagiaan yang sejati tadi, iya, kebahagiaan yang abadi tadi. Betul. Kebahagiaan yang abadi itu hanya dimiliki di dalam moksa. Ya, maka dalam agama ini sudah disebutkan juga moksartam jagadita yaca iti dharma. Iya. Yaitu kan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di alam moksha. Artinya jiwatman kita sudah menyatu dengan paramatman, kan gitu. Iya. Kita nggak akan lahir kembali. Nah, kita yang lahir kembali ini berulang-ulang menjalankan karma kita menuju itu tadi, Iya. yang seperti Ibu katakan. Iya. Nah, berkaitan dengan yang pertama tadi, sifat-sifat Tuhan, yaitu ada 3 seperti Ibu katakan, bahwasanya sifat Tuhan sebagai pencipta kita sebut dengan Brahma. Iya. Sifat Tuhan sebagai pemelihara kita sebut sebagai Wisnu. Sifat Tuhan kepada mengembalikan kepada asal kita sebut dengan Dewa Siwa, kan begitu. Nah, kalau ini mohon maaf Bu, kalau di Bali itu kan ada apa namanya, di depan itu apa namanya yang tinggi Bu, saya lupa namanya, di Bali semacam tugu. Gapura. Bukan Bu, yang di depannya di dalam puranya itu Padmasana. Oh, Padma. Nah, apakah benar, mungkin saya salah Bu ya, seolah-olah itulah tempat dudukan 3 para dewa yang disebut dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Sifat-sifat Tuhan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mencapai kepada sifat-sifat Tuhan, mencapai kebahagiaan itu? Tentunya kita menjalani semua perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh agama seperti itu, Bu. Nah, satu pertanyaan saya, bagaimana Hindu memandang kebahagiaan dan kesengsaraan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia Bu. Nah, gini Pak, kalau Hindu memandang kebahagiaan dan kesengsaraan itu adalah sebuah siklus. Siklus yang kalau kebahagiaan itu adalah rasa ketika kita bisa mencapai sesuatu hal dalam target hidup kita. Enggak kita pungkiri, kita manusia hidup ini punya target misalkan. Iya. Saya menargetkan dalam diri saya itu yang paling tinggi Pak. Betul. Target itu harus yang paling tinggi. Kalau misalkan nggak tercapai,
Ya berarti kan nggak terlalu sakit karena targetnya tinggi banget kan. Tapi itu kita harus punya target bahagia itu tinggi. Nah kebahagiaan yang sifatnya di dunia ini hanya sementara. Betul. Tapi kesengsaraan juga harus mengikut di sana Pak. Iya. Karena siklus bahagia dan sengsara itu bagi umat Hindu itu rangkaian dualis yang harus dijalani. Tidak, misalkan begini, kita berusaha berbuat baik nih. Tidak mungkin dong suatu saat kita nggak terpeleset berbuat yang tidak baik. Betul. Perbuatan baik kita di dalam Hindu kan ada 3 Pak. Trikaya Parisuda. Iya. Nah, dari pikiran, perkataan dan tingkah laku. Iya. Ketika tingkah laku kita benar, mungkin di pikiran kita kan kadang nggak benar. Betul. Nah, di situ kan kita sudah berkarma yang tidak baik. Iya. Benar kan? Betul. Nah, ketika kita mau bahagia, ketiga ini harus sinkron. Ketiga ini saling berkesinambungan. Ketika berpikir A, berkata A dan berperilaku A. Itu kan yang dimau Trikaya Parisuda. Kadang kita hidup ini di perjalanan ini kan tidak selalu seperti itu. Saya mengakuinya. Dari rumah saya berpikir, nanti sampai sekolah saya ngajar, saya nggak akan marah. Dan saya lakukan itu. Tapi ketika anak-anak memancing kemarahan, kan kita manusia biasa Manusiawi Pak. ya Bu. Iya manusiawi kan marah itu. Betul. Tapi segitu pun kita meminimalisir rasa marah itu, suatu saat juga akan. Iya. Jadi untuk mencapai ini Bu, Trikaya Parisuda ini, kita untuk mencapai itu memang agak sulit Bu. Iya. Perlu belajar dan belajar. Bu, nanti kita lanjutkan pembicaraan kita ini Bu. Pemirsa, nanti kita sama-sama menyaksikan anak-anak kita dari Yayasan Pendidikan Raksana untuk menyanyikan lagu-lagu bhajannya. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Guruve Deva Sarvakaya Susarvada Shanti Om. Bhajan. Gauri Ganesh Uma Mahesh Parvati Nandana Sri Ganesh. 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 Saranam Ganesh Saranam Ganesh Sharanam Ganesh Sharanam Ganesh. Saranam Ganesh Saranam Ganesh Sharanam Ganesh Sharanam Ganesh. Sivanandana Ganapati Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Sivanandana Ganapati Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Gauri Ganesh Uma Mahesh Parvati Nandana Sri Ganesh. Gauri Ganesh Uma Mahesh Parvati Nandana Sri Ganesh. Saranam Ganesh Saranam Ganesh Sharanam Ganesh Sharanam Ganesh. Sivanandana Ganapati Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Sivanandana Ganapati Ganesh. Shivanandana
गणेश उमा महेश पार्वती नंदन श्री गणेश. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Membangun Kebahagiaan dalam Perspektif Hindu. Nah, tadi kita berbicara tentang Trikaya Parisuda. Nah pemirsa, untuk mencapai Trikaya Parisuda sangat sulit sekali pemirsa. Perlu beberapa tahap-tahapan, perlu beberapa proses. Karena Trikaya Parisuda ini yang pertama yaitu sucikan pikiran. Pikirannya harus baik ini. Kemudian perkataan. Harus jaga perkataan, jangan sampai orang tersinggung. Jaga lidah. Kemudian perbuatan kita harus perbuatan baik. Ini susah sekali pemirsa. Kita harus punya proses-proses untuk mencapai ini. Nah, kira-kira menurut Ibu tentang Trikaya Parisuda, Bu. Silakan, Bu. Sebenarnya Trikaya Parisuda itu adalah begini Pak. Dia merupakan dasar. Dasar untuk, mau dibilang gimana ya, dia merupakan dasar etika orang Hindu. Oke. Dasar untuk beretika dulu. Oke. Ini kita bahas ya kan. Ketika manusia punya dasar yang kuat di dalam Trikaya Parisuda, adalah langkah awal. Masih hanya salah satu cara untuk bisa mencapai ketenangan jiwa, mencapai kebahagiaan jiwa yang akan berujung ke penyatuan kepada Brahman. Ini hanyalah salah satu ya kan. Karena Trikaya Parisuda mengajarkan kepada kita umat Hindu bahwa setiap kita berpikir itu ketika baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Iya. Oke. Jadi kita berpikir harus baik dan benar. Nah, ketika kita sudah berpikir baik dan benar, kita apresiasikan ke dalam perkataan kita. Iya. Perkataan kita juga harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Iya. Ya jelas tentu harus baik dan benar seperti apa yang kita pikirkan. Terus mau kita aplikasikan ke dalam tindakan, tingkah laku kita. Tingkah laku kita juga harus sesuai dengan pikiran dan perkataan. Jadi otomatis harus baik dan benar juga. Nah, ketika di dalam keseharian kita sinkronkan ketiganya itu minimal 90 atau 80% dengan keseharian dan tingkah laku kita sesuai dengan Trikaya Parisuda. Kalau di permukaan pasti kita dibilang adalah orang yang baik. Yang kita tampilkan kan seperti itu di permukaan tubuh kita ini. Karena ketika kita berpikir, berkata dan bertindak, otomatis kan kita ke tubuh kita, tekstur tubuh kita kan. Betul. Karena tekstur tubuh kita ketika sesuai dengan pikiran dan ucapan pasti akan sesuai Pak Selwa. Tidak saling mengingkari. Misalkan saya berpikir aku mau ke TVRI ini, saya ucapkan sama anak-anak, Ibu mau ke TVRI nak? Tapi langkahku nggak ke sini, kan nggak sinkron lagi nih, udah nggak sinkron kan? Ucapan sudah ya, sinkron. Udah mengingkari kan? Saya udah mengingkari yang dua, mengingkari pikiran dan mengingkari perkataan. Betul. Tingkah laku saya mengingkari keduanya, dan di sini itu yang tidak benar. Jadi ketika kita mau berlaku harus disinkronkan ketiganya tadi, berpikir, berkata dan bertingkah laku. Nah, contohnya. Yang sering mengingkari ini tingkah laku sebenarnya Pak. Yang sering mengingkari pikiran dan perkataan itu tingkah laku Pak. Kadang kan orang berkata tidak sesuai dengan hatinya, berkata tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, berkata tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Iya. Ya. Manusia-manusia sekarang kan kebanyakan seperti itu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan tidak sesuai, tidak sinkron, tidak menjadi satu kesatuan. Nah, padahal di dalam etika Trikaya Parisuda tuntutannya harus sesuai dan sinkron. Betul. Ketiganya ini. Benar kan Pak? Makanya kadang orang ada katakan gini Pak, Bu, bicaralah dengan hati, katanya gitu kan. Jadi beranggap hati itu selalu mengutarakan kebenaran. Gimana kira-kira Bu?
menurut saya ketika kita bicara itu berpatokan ke hati, menurut saya itu benar, sudah benar. Tapi ada juga loh Pak, sebagian dari sisi dunia ini yang berbicara tidak sesuai dengan hatinya. Berarti mengingkari dong, ya kan? Nah, ketika mau kita menjadi bahagia, ini salah satu cara untuk mencapai bahagia. Berarti kita harus mensinkronkan yang 3 tadi. Tidak boleh saling mengingkari dan saling, kalau istilah yang lagi ngetren apa Pak? Saling menjuliti satu dengan yang lain. Nah, kalau misalkan itu terjadi sama kita berdua misalkan nih Pak, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan tidak sesuai, apakah merasa nyaman? Tidak kan? Tidak lah. Dalam hati kita pasti bilang, saya udah bohong tadi. Walaupun nggak diucapkan, itu diakuinya sebenarnya. Kalau sembahyang dia minta maaf Tuhan, saya tadi udah berbohong. Kalau saya seperti itu. Kalau sadar saya mengingkari salah satunya, saya sadar, saya ngaku itu. Cuman mulut saya tidak mengakui itu. Kadang ya, tapi ketika saya melakukannya sinkron ketiganya, ya berarti anggaplah itu berbuat karma yang baik. Kita menabung karma yang baik. Karena karma itu akan terus mengikat. Akan terus mengikat kita, ya. Kemanapun kita pergi sampai kelahiran lagi dan kelahiran lagi hanya untuk menyelesaikan karmanya ini. Ya kan, bener kan? Ya. Betul. Jadi perlunya memang kita harus introspeksi diri sebenarnya. Siapa kita? Apa yang kita lakukan? Kan begitu. Bagaimana cara kita? Kalau saya setiap hari Bu, ketika saya akan tidur, saya mereview apa yang saya kerjakan mulai dari tadi pagi. Saya ingat apa yang saya kerjakan. Kalau pekerjaan itu salah, saya langsung minta maaf. Artinya gini, saya tidak mengulangi lagi perbuatan itu kalau itu salah. Dan saya akan perbaiki. Kalaupun perbuatan salah kepada orang lain, saya harus segera minta maaf kepada dia kalau saya salah. Jadi saya suka mereview apa kira-kira yang terjadi selama dari pagi sampai saya mau tidur. Itu mengingatkan kita. Artinya kita introspeksi diri loh Bu. Supaya kita bisa menjaga jangan sampai kita salah langkah, kan begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan kebahagiaan dalam perspektif Hindu dengan pengertian kebahagiaan umum dipahami oleh masyarakat? Oke, Nah, dari umum dulu ya Pak. Iya. Kalau kebahagiaan secara umum seperti yang kita ketahui, kita merasa bahagia ketika kita sukses mencapai apa yang menjadi target. Contohnya, kita berhasil dalam sesuatu hal, pasti kita bahagia. Anak-anak kita sukses, kita bahagia. Terus kita bisa mencapai sesuatu hal yang membuat diri bahagia. Itu sifatnya hanya duniawi, itu sifatnya hanya sementara. Akan disusul penderitaan. Tapi kalau bahagia menurut perspektif Hindu adalah bahagia yang di dalamnya mengandung kedamaian, 1 kedamaian, 2 kesucian yang dihasilkan oleh jiwa kita atau diri kita pribadi untuk mencapai pencapaiannya kepada Tuhan itu sendiri. Nah, di sini di Hindu itu sering diistilahkan moksa. Oke. Nah, pencapaian moksa ini nggak gampang, tidak gampang. Perjalanannya sangat sulit. Bisa kita terlahir bahkan di ratusan kali hanya untuk mengubah kualitas atma lebih baik lagi. Jadi bahagia yang sebenarnya adalah ketika jiwa kita menyatu dengan Tuhan. Berarti kebahagiaan yang tidak disusul dengan penderitaan. Kebahagiaan yang abadi, yang mau kita capai, Hindu seperti itu. Tapi kalau kebahagiaan di dunia ini sifatnya sementara. Nah, kurasa kalau kebahagiaan di dunia ini kita semua paham. Karena kita mengupayakan untuk itu. Tapi ketika kebahagiaan yang mau dicapai, yang namanya moksa itu, kita juga mengupayakan itu Pak. Tapi keberhasilannya sangat sulit, benar sangat sulit. Karena kita harus mengalami proses kelahiran dan kelahiran. Itu menurut Hindu. Oke. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan ketika kita bisa
menyatu kembali dengan Sang Pencipta yang menciptakan diri kita. Nah, makanya di apa namanya, ketika orang membacakan puja apa namanya itu, Siwaratri, bukan Siwaratri, puja untuk orang yang meninggal, itu dibacakan doanya itu yang belakang adalah dia tidak merasakan lagi sakitnya, tidak merasakan apapun karena dia sudah menyatu dengan Paramatman, Ida Sang Yang Widiwasa, mencapai moksa seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, apa peran karma? Nah, ini berkaitan dengan karma ini. Ya. Apa peran karma dalam mencapai kebahagiaan menurut agama Hindu? Silakan, Bu. Karma adalah sebuah proses ya kan. Dia ini, karma itu adalah sebuah proses yang berkuasa atas apa yang dilakukan Atman. Jadi Atman, jiwa Atman adalah sebutan Atman yang menghidupi manusia. Ya. Ketika Atman ini menghidupi binatang, dia disebut Janggama. Ketika Atman menghidupi tumbuhan, disebut Setawara. Nah, Tapi itu punya Atman semua ya, Bu? iya, Atman ini ketiga yang menghidupi ketiga makhluk hidup ini bersumber dari Paramatman yang Bapak bilang tadi. Paramatman adalah sumbernya segala Atman yang menghidupi semua makhluk hidup. Ketika menghidupi satu dengan yang lain dengan sebutan yang tidak sama. Ketika menghidupi jiwa manusia berarti dia namanya jiwa Atman. Ketika menghidupi binatang namanya Janggama. Ketika menghidupi tumbuhan namanya Setawara. Nah, proses karma itu mengikat ketiganya ini, Pak. Atman-atman yang mengikat ketiganya ini. Proses karma akan punya konsekuensi. Nah, misalkan kita berkarma baik, akan punya konsekuensi baik. Ketika kita berkarma buruk, konsekuensinya juga nggak baik. Nah, Atman lagi. Karma ini terus mengikat karena dia proses tuannya dari Atman tadi. Karma ini tidak jauh-jauh. Karma ini terus mengikat diri kita, siapapun itu, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Makanya ketika kita membuat persembahan, yatnya, kenapa bunga? Kalau misalkan pohon ya Pak ini, pohon itu kan hanya tumbuh ke atas, tidak bisa berpindah tempat kecuali dipindahkan manusia. Jadi bagaimana caranya dia bisa meningkatkan kualitas atmannya, Bu? Dengan buah atau bunganya yang bisa dipersembahkan orang untuk Tuhan. Bisa meningkat kualitas hidupnya. Dan kriterianya pun bunganya kan ada kriterianya yang bisa dipersembahkan kan Pak. Dia yang tidak dirubung semut, dia yang segar, dia yang wangi, dia yang tidak tumbuh di kuburan. Jadi setelah diklasifikasi, yang bisa menyelamatkan atman tumbuhan kan tetap manusia kan? Betul. Karena manusia yang paling sempurna yang diciptakan. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan ini kan bisa bergerak ke sana kemari kan Pak? Bisa lompat, bisa apa. Kapan dia bisa meningkat kualitas hidupnya setelah jadi hewan, Bu? Ya ketika dia dipersembahkan untuk upacara korban apapun. Ya, berkaitan dengan ini yang Ibu katakan tadi, Bu. Persembahan, saya baru teringat ini, Bu, persembahan pohon tadi untuk mencapai kebahagiaannya tadi. Dia mempersembahkan buahnya, mempersembahkan daunnya kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Dalam hal ini manifestasinya para dewa, kita katakan ketika kita melakukan puja. Nah, saya teringat dalam agama Hindu ada satu konsep yang namanya Patram Puspam Palam Toyam. Iya kan, Bu? Patram Puspam. Puspam itu kan berarti bunga. Palam itu buah, kan gitu. Toyam itu daun. Jadi yang pertama tuh air, kan begitu. Saya teringat bahwasanya ini yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dengan manifestasinya para dewa. Patram Puspam Palam Toyam. Nah, kalau itu yang kita katakan persembahan, bagaimana pula dengan hewan ini tadi, Bu, mencapai kebahagiaan? Nah, begini Pak, ketika hewan-hewan ini berguna atau dia memiliki guna untuk dipersembahkan,
ejeknya untuk persembahan upacara korban, hewan-hewan ini disembelih tapi lewat Oke. didoakan. Oke, Nah, oke. Yang bisa mengantar dia lebih meningkat hidupnya kan doa, Pak. Doa dari yang setelah didoakan pasti sama pemangku, sama siapapun pemuput pujanya pasti mendoakan hewan ini. Kamu dipersembahkan agar meningkat. Pasti di akhir puja ada itu, Pak. Iya. Untuk misalkan dipotonglah bebek, dipotonglah ayam, dipotonglah segala macam. Di akhir puja pasti itu diselipkan doanya sama pemangku. Berarti dia meningkatkan Meningkatkan. atmanya itu untuk mencapai kepada nantinya kelahirannya Lebih bagus lebih lagi. bagus lagi, bisa jadi kelahiran sebagai manusia. Iya. Seperti itu. Nah, manusia perbuatan karmanya karena terlalu jahat, maka dia akan lahir sebagai bisa jadi tumbuhan, bisa jadi hewan, kan begitu. Itu menebus karma ya, Bu ya. Iya, itu Nah, penebusan karma. nah, itu seperti konsekuensi dari karma tadi. Oke, Pak, ya. oke. Nah, kalau di dalam kita kan disebutkan dengan Pancasrada, itu sudah disebutkan semua. Pertamanya percaya kepada Brahman, percaya kepada Atman, percaya kepada Punarbawa, percaya kepada Karmapala, percaya kepadanya Moksa. Itu adalah tujuan akhir dari manusia. Nah, bagaimana cara manusia untuk mencapai tujuan akhir itu, Bu? Nanti kita akan bahas ini, Bu. Namun pemirsa, mari sama-sama kita saksikan sebuah tarian dari anak-anak kita, anak SMA Yayasan Pendidikan Raksana. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Ya, pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Membangun Kebahagiaan dalam Perspektif Hindu. Nah, Bu, tadi kita terhenti sejenak membicarakan tentang surga ini, Bu. Nah, dalam perspektif Hindu, memang sering orang katakan bahwasanya ada alam neraka, ada alam surga. Nah, bagaimana dengan surga? Apakah surga dalam Hindu dipenuhi juga dengan kebahagiaan? Tentunya pasti kata orang bahagia. Nah, Hindu sendiri memandang surga itu seperti apa? Surga, umat Hindu, bukan umat Hindu. Hindu memandang surga itu adalah tempatnya kebahagiaan Pasti. yang tiada tara. Iya, Hasil dari perbuatan baik. betul. Hasil perbuatan baik manusia. Nah, dinikmatinya di surga itu. Tapi kebahagiaan itu juga sifatnya sementara, Pak. Kebahagiaan yang dialaminya di surga itu hanya bersifat sementara. Nah,
surga hanya loncatan untuk lahir kembali dalam memperbaiki karma. Artinya kelahiran itu dari surga ya, Bu? Iya. Nah, Oke. ketika atman-atman yang terlahir dari surga, otomatis karena dia modalnya sudah banyak perbuatan baiknya, berarti akan lahir kembali menjadi manusia yang lebih baik. Jadi begitu. Nah, surga bukan tujuan agama Hindu, karena tujuan agama Hindu adalah moksa. Surga tempat menikmati kebahagiaan yang tiada tara, tapi sifatnya hanya pemberhentian sementara. Dan bahagia itu juga hanya sementara, karena bakal mengalami proses kesengsara ke dunia lagi, lahir ke dunia lagi, untuk lebih meningkatkan karma baiknya. Iya. Seperti itu kan Pak? Iya. Jadi kalau dibilang surga itu tempatnya bahagia, benar, benar, tapi sifatnya hanya sementara. Nah, Begitu. kalau dikatakan juga seperti ini, Bu. Ini di masyarakat. Kalau kita umpamanya berbuat kejahatan, dosa itu 40%, kemudian berbuat kebaikan 60%, maka dia pertama begitu meninggal dunia dia masukkan dulu ke alam neraka sebanyak 40% tadi, kemudian dia dipindahkan ke alam surga sebanyak 60% tadi, dari 60% itu dia lahir ke dunia. Ini di masyarakat berkembang ini, Bu. Kan begitu. Sementara memang tujuan kita, tujuan Hindu itu adalah mencapai moksa yang saya katakan tadi. Moksartam jagadita yaca eti dharma. Mencapai kebahagiaan yang luar biasa, menyatu dengan Paramatma. Kira-kira menurut Ibu gimana ini? Bukan menurut saya ya Pak, ini menurut ajaran, menurut sastra, bahwa surga dan neraka itu akan kita nikmati, akan dinikmati oleh Atman sebanyak apa yang dia lakukan. Kalau perbandingannya dia lebih sedikit melakukan yang tidak baik dan lebih banyak melakukan yang baik, berarti begitu Atman lepas dari tubuh dia berangkat ke neraka dulu. Di sana dinikmati perbuatan yang tidak baiknya sampai selesai, baru beralih ke surga. Begitu juga sebaliknya. Ketika perbuatannya yang jahat lebih banyak, yang baik sedikit, justru begitu dia meninggal dia menikmati surga dulu dan diteruskan ke neraka. Dari neraka itulah mereka mengambil wujud baru untuk reinkarnasi ke dunia. Nah, kan ada sebutannya Pak. Ketika Atman yang terlahir dari surga itu disebut surga Syuta. Ketika Atman yang terlahir dari neraka disebut neraka Syuta. Bahkan di sastra, di ajaran Hindu, neraka itu jumlahnya 26. Bukan hanya satu tempat. Kesalahan orang yang satu kesalahan Atman yang satu dengan yang lain tidak sama, ditempatkan di neraka yang Berarti tidak ada sama. tingkatan-tingkatan ini nerakanya itu Ibu ya? Ada 26 neraka. Oke. Ada 26 neraka. Jadi berarti tidak dalam satu neraka kita menikmatinya. Kan kesalahan kita tidak sama. Iya. Tapi kalau surga ya hanya satu, tempatnya menikmati kebahagiaan. Karena saya membaca sastra dan membaca ajaran Hindu, tidak ada surga itu banyak. Nah, tapi kalau neraka ada 26 yang namanya neraka. Jadi misalkan perbuatannya A disiksa di ini, perbuatannya B disiksa di ini gitu. Jadi, Saya teringat lagi Bu, di Siwapuranam Bu. ya. Siwapuranam itu mengatakan di situ terakhir terlepas dari pahala dan dosa. Nah itulah dia artinya Atma ini sudah menyatu dengan Paramatma, itu kan didoakan seperti Bu. Iya. Dia tidak akan lahir kembali. Namun kita ini kan tidak tahu siapa yang lahirnya berulang-ulang, kita kan nggak tahu nih. Nggak tahu. Siapa orangnya, dan Tuhan punya kuasa untuk itu, untuk agar kita tidak mengingat berapa kali kita telah lahir ke dunia. Nah, sebenarnya Hindu kan tidak memandang ini Bu. Hindu memandang bagaimana kita menyatu dengan Paramatma. Tubuh kita ini adalah sebagai sebagai media. Iya. Yang menjalani ini adalah Atma. Kan begitu Bu. Jadi Atma kita atau ruh kita dengan Atma dari hewan, dari tumbuhan, ketika lepas dari tubuh kita nggak tahu itu seperti apa. Dan kita nggak tahu, dan kita nggak nampak. Yang kita nampak adalah tubuhnya atau medianya seperti itu. Menurut Ibu gimana kira-kira Bu? Benar, tubuh kita ini hanya media untuk Atma. Sebenarnya begini Pak,
dia media, tapi dia pula yang mengikat Atma ini. Iya kan? Iya, Bener iya, kan? iya, iya, Jadi ini media, tubuhku ini media untuk setidaknya bisa menggerakkan apa yang dimau di otak saya. Tapi dia yang berpengaruh besar karmanya ke Atma. Atma yang bertanggung jawab akan gerak itu. Betul, betul. Iya. Iya, Jadi iya. ketika kita tubuh kita ini Atma udah lepas dari tubuh kita ini nggak ada harganya sih. Mau dibakar, mau diapa kan terserah yang hidup kan. Mau dibiarkan gitu dimakan anjing ya kan terserah yang Betul, hidup. betul, betul. Tapi sebagai penghormatan mereka keluarga kita melayakkan jasad kita ini. Betul, betul. Tapi sama Atman nggak ada gunanya lagi. Nggak ada nih. gunanya lagi, ya, betul, Iya, betul, karena betul. sudah ditinggalkan berarti dia sudah rusak kan. Sudah dianggap seperti kayu, seperti apa dia tidak sudah nggak bisa betul. dipakainya Iya. lagi untuk media kan. Iya, betul, betul, Seperti betul. itu Pak. Tapi begitupun karena tubuh kita ini tetap mengikat Atman apa yang dilakukan. Yang melakukan kan diri kita ini, tubuh Iya. kita yang kasat mata ini Iya, kan. iya, iya. Tapi tetap mengikat sama Atman kita ini. Tuh. Atman yang menjalani. Jadi itu. saling gimana ya? Ketika Atman bertanggung jawab, dia tetap dikejar karma, tidak bisa lepas sampai kapanpun. Betul, sampai dia terus memperbaiki dan memperbaiki hingga menyatu kepada kebahagiaan yang abadi tadi, Pak. Kalau belum itu didapatkannya, kita akan terus terlahir dengan jasad-jasad yang baru. Baik, Bu, mungkin untuk yang terakhir nih, Bu, sedikit Bu Ibu bisa sampaikan kira-kira bagaimana cara kita untuk mencapai kebahagiaan. Ini di kesimpulan Ibu yang terakhir. Silakan, Bu. Untuk mencapai kebahagiaan, Iya. kebahagiaan di dunia, kebahagiaan nanti. Ya. Kita mencapai kebahagiaan di dunia ini sebenarnya, Pak, yang mau kita capai ini sementara. Bahagia yang sementara yang mau kita raih ini sebenarnya. Tapi bahagia yang sementara ini punya efek ke bahagia yang nanti. Nah, ketika kita mengusahakan nih, kita ini sebagai orang tua kan, mengusahakan, misalkan, Bapak sebagai kepala keluarga mengusahakan sandang papan pangan untuk anggota keluarga. Ini usaha Bapak untuk mereka bahagia dengan segala cara Bapak usahakan itu. Begitu juga saya, bagaimana saya mengusahakan anak-anak saya bisa hidup layak, bisa bahagia, itu kan usaha kan Pak, usaha untuk mereka dan kita bahagia. Baik. Nah, bahagia yang kita usahakan di dunia ini sifatnya ya sementara tadi. Baik. Jadi intinya kita memang harus berjalan di pada posisi yang benar kan gitu ya, Bu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Iya, Waktu juga yang mendesak kita harus berpisah, Bu. Terima kasih Pak Silwan. Iya, terima kasih, Bu. Pemirsa, intinya bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan adalah jaga pikiran, jaga ucapan, jaga perbuatan. Pemirsa, kiranya pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih, Bu.